Hai semua, ketika kita ingin memahami apa itu pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip laporan keuangan itu diterapkan dan bagaimana pengaplikasiannya dalam praktik akuntansi, maka kita perlu mempelajari yang namanya teori akuntansi. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian teori akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan taksonomi bidang akuntansi jika dari sudut pandang seni, sains, dan teknologi itu bagaimana. Nah, penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori di atas menentukan karakteristik teori akuntansi. Seni, apa itu seni? Yaitu keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nilai menjadi basis pertimbangan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai moral, ekonomik, dan sosial. Akuntansi sebagai seni merupakan akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Akuntansi menuntut pertimbangan dalam penerapannya. Pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan. Sains, apa itu sains? Yaitu pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Bebas nilai. Karakteristik yang terkandung yaitu terdiri dari koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalan. Akuntansi sebagai sains merupakan akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, proposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Pertimbangan dan penyimpulan dituntun oleh kaidah ilmiah. Teknologi. Apa itu teknologi? Yaitu seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak, penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. Perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Akuntansi sebagai teknologi merupakan penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomik. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Pengertian akuntansi dan teori akuntansi jika dilihat berdasarkan sudut pandang sains atau teknologi. Pengertian akuntansi yaitu ilmu sosial jika dipandang berdasarkan sains, mempelajari gejala sosial atau manusia. Nah, jika dari sudut pandang teknologi merupakan perekayasaan suatu sistem pelaporan. Pengertian teori akuntansi dari sudut pandang sains merupakan penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah induktif atau empiris. Berdasarkan teknologi, yaitu penalaran logis dengan pertimbangan nilai atau lingkungan. Hasilnya, jika dilihat berdasarkan sains, teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi, sedangkan berdasarkan teknologi, yaitu rangka konsep sebagai justifikasi dan kebijakan. Definisi operasional sebagai seperangkat pengetahuan merupakan pembelajaran perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomik sebagai proses, yaitu proses penyediaan dan pelaporan informasi, pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan secara tertentu. Pengertian teori akuntansi yaitu 1. Merupakan sesuatu yang abstrak, 2. Sesuatu yang ideal,
dapat berupa peraturan atau standar atau norma. 3. Lawan atau pasangan sesuatu yang nyata atau praktis. 4. Penjelasan ilmiah. Yang kelima yaitu penalaran logis. Pengertian teori akuntansi ini bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sains atau teknologi. Jika dipandang sebagai sains, teori akuntansi bersifat positif. Jika dipandang sebagai teknologi, teori akuntansi bersifat normatif. Teori akuntansi sebagai sains seperangkat konsep, definisi, dan proposisi pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Fenomena akuntansi menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku pihak yang berkepentingan dengan akuntansi, menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dalam ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran pernyataan atau penjelasan secara ilmiah. Tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Teori akuntansi sebagai teknologi. Penalaran logis yang melandasi praktik akuntansi. Proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik atau prinsip akuntansi tertentu. Teknologi melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan. Hasil perekayasaan didokumentasi dalam bentuk rerangka konseptual. Manfaat penalaran logis yang dituangkan dalam bentuk rerangka konseptual yaitu mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik. Acuan evaluasi praktik akuntansi berjalan. Haluan pengembangan praktik baru, basis penurunan standar akuntansi, basis perbaikan praktik berjalan, pedoman pemecahan masalah potensial. Perspektif atau aspek atau orientasi teori akuntansi. Sasaran itu positif versus normatif, kemudian tataran semiotika dalam teori komunikasi, semantik, sintaktik, dan pragmatik. Berdasarkan pendekatan penalaran itu deduktif versus induktif. Sasaran teori akuntansi. Jika dilihat dari sisi positif atau sains, penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Fakta sebagai sasaran. Berdasarkan normatif atau teknologi merupakan penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, nilai sebagai sasaran. Ini sasaran-sasaran dari teori dapat dilihat berdasarkan ada pembedanya, kemudian berdasarkan teori positif, kemudian teori normatif. Bidang masalah ada positif, ada normatif. Beberapa pertanyaan ini memerlukan jawaban. Jika berdasarkan positif, itu perlu penjelasan dan bukti empiris. Jika berdasarkan yang normatif, maka perlu penalaran logis. Nah, contohnya pertanyaan dari yang positif itu 1, apakah informasi aliran kas mempunyai kandungan informasi? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela? 3, mengapa perusahaan besar cenderung memilih metode sediaan MTKP? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan jawaban yang dijelaskan secara garis besarnya apa yang sudah ditanyakan dan memerlukan bukti empiris. Kemudian berdasarkan normatif, ini pertanyaannya 1, kapan sewa guna harus dikapitalisasi? 2, bagaimana perubahan harga diperhitungkan dan disajikan dalam statement keuangan? 3, tepatkah istilah beban untuk expense dan biaya untuk cost? Nah, ini perlu penalaran logis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tataran semiotika dalam teori komunikasi.
Ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sini ada suatu realita, kemudian ada simbol dan pengaruh. Nah, realitanya kita akan menuju suatu tempat yang jalannya berkelok-kelok. Nah, informasi ini merupakan informasi semantik yang diberikan simbol untuk menggambarkan informasi dari realita yang akan kita hadapi nanti. Nah, itu simbol merupakan informasi sintaktik. Selanjutnya, pengaruh yang kita dapatkan dari simbol yang kita lihat tadi, itu kita akan hati-hati. Nah, informasi yang kita peroleh yaitu merupakan informasi pragmatik. Tataran semiotika teori akuntansi. Berdasarkan semantik, membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fisis menjadi simbol-simbol atau elemen-elemen statement keuangan. Berdasarkan sintaktik, membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam statement keuangan serta struktur akuntansi. Berdasarkan pragmatik, membahas apakah informasi keuangan efektif atau bermanfaat bagi yang dituju dalam perekayasaan akuntansi. Apakah informasi mempengaruhi perilaku pemakai. Kebermanfaatan atau keefektifan dalam teori pragmatik. Ini contohnya dalam pasar modal, di situ ada pemakai atau pelaku pasar, kemudian model pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, di situ ada informasi akuntansi atau peristiwa. Kemudian model pengambilan keputusannya bagaimana? Di situ merefleksi perubahan perilaku. Nah, ada hasil yang dapat dilihat mengenai return, harga, atau volume saham. Pendekatan penalaran. Apa itu penalaran? Yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validitas atau kelayakan suatu pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip. Berdasarkan deduktif, yaitu menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip atas dasar konsep umum atau dasar yang disepakati dan dianggap benar. Kemudian berdasarkan induktif, menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip umum atas dasar pengamatan beberapa kasus atau kejadian. Hal ini akan dijelaskan selanjutnya pada bab 2. Ini gambaran sedikit mengenai orientasi teori akuntansi, kemudian verifikasi teori, ada aspek teori, ada pendekatan pengujian. Sekian penjelasan mengenai pengertian teori akuntansi. Selamat belajar, semoga kita senantiasa sehat dan bahagia.